Bapa dan juga Sang Roh Kudus, selamatkan kami. Sekali lagi dengan nama sejahtera, mari kita berdoa. Tuhan kasihanilah. Tolonglah, selamatlah, kasihlah dan lindungilah kami Allah dengan rahmat-Mu. Tuhan kasihanilah. Dengan mengenangi bintang tersuci, murni terberkati dan mulia, Santa Tokos dan yang selalu Tuhan Maria, dengan semua orang suci, mari kami menyerahkan diri kita sendiri, seorang dan lain, atas senang hidup kita pada Kristus Allah, Sembahan kita. Kepadamu ya Tuhan. Karena Engkau ya Allah adalah baik dan mengasihi manusia, dan serta kepada kami sampaikan kemuliaan kepada Sang Bapa, Sang Putra, serta Sang Roh Kudus, sekarang dan selalu serta sepanjang segala abad. Amin. Berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, karena mereka yang punya kerajaan surga. Berbahagialah orang yang berduka cita, karena mereka akan dihibur. Berbahagialah orang yang lemah lembut, karena mereka akan memiliki bumi. Berbahagialah orang yang mempertahankan kebenaran, karena mereka akan dipuaskan. Berbahagialah orang yang murah hatinya, karena mereka akan beroleh kemurahan. Berbahagialah orang yang suci hatinya, karena mereka akan melihat Allah. Berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Berbahagialah orang yang sebab kebenaran, karena mereka yang punya kerajaan surga. Berbahagialah kamu jika karena kamu dicela dan dianiaya, dan kepadamu dipindahkan segala yang jahat. Berbahagialah dan bergembiralah, karena upahmu besar di surga. Sebab demikian juga telah dianiaya nabi-nabi yang sebelum kamu. Hikmat, tegak, waspadalah. Mari kita menyembah dan bersujud pada Kristus. Selamatkan kami ya Allah, yang telah lahir dari maut, yang menyanyi padamu. Haleluya. Dengarkanlah ayat ini, hai semua bangsa, berilah telinga, hai semua penduduk bumi. Ya Kristus Allah kami, Engkau telah naik dalam kemuliaan, memenuhi para murid-Mu dengan janji Roh Kudus. Melalui berkat itu mereka diteguhkan bahwa Engkau adalah Putra Allah dan penebus dunia. Mulutku akan mengucapkan hikmat dan renungan, hatiku akan menghasilkan pengertian. Ya Kristus Allah kami, Engkau telah naik dalam kemuliaan, memenuhi para murid-Mu dengan janji Roh Kudus. Melalui berkat itu mereka diteguhkan bahwa Engkau adalah Putra Allah dan penebus dunia. Aku akan
condongkan telingaku pada semua perumpamaan. Aku akan memecahkan rahasiaku dengan kecapi. Ya Kristus Allah kami, Engkau telah naik dalam kemuliaan, memenuhi para murid-Mu dengan janji Roh Kudus. Melalui berkat itu mereka diteguhkan bahwa Engkau adalah Putra Allah dan penebus dunia. Kuasa malaikat berada di kuburanmu, dan para penjaga menjadi saudara mati. Maria berdiri dekat kuburan mencari tubuhmu yang amat murni. Engkau telah memberantas neraka tanpa dicobai olehnya. Engkau bertemu dengan sang perawan dan memberikan hidup pada kami. Kemuliaan bagi ya Tuhan yang bangkit dari kematian. Bulan bersama Bapa, Sang Putra, dan Roh Kudus. Ya Kristus Allah kami berdoa, naik dalam kemuliaan memenuhi para murid-Mu dan janji Roh Kudus. Melalui berkat itu mereka diteguhkan bahwa Engkau adalah Putra Allah dan penebus dunia. Sekarang dan selalu setelah setelah kami. Ya Kristus Allah kami, Engkau yang termulia, yang telah menetapkan para bapa kami sebagai bintang-bintang gemilang di bumi, dan melalui mereka Engkau menuntun kami semua pada iman yang benar. Ya yang Maha Pengasih, kemuliaan bagi-Mu. Sesudah menggenapi pemeliharaan-Mu bagi kami, menyatukan segala sesuatu di bumi dengan di surga. Engkau naik dalam kemuliaan, ya Kristus Allah kami, tanpa meninggalkan kami, namun tetap tinggal tak terpisah dari kami, dan berseru pada mereka yang mengasihi-Mu. Aku menyertai kamu, dan tidak ada seorang pun yang dapat melawan kamu. Mari kita berdoa kepada Tuhan. Tuhan kasihanilah. Karena Engkau ya Allah, sembahan kami adalah kudus, dan pada kami sampaikan kemuliaan kepada Sang Bapa, Sang Putra, serta Sang Roh Kudus, sekarang dan selalu serta sepanjang selama. Amin. Allah Kudus, sama-sama Kudus, sama-sama Kudus, kasihanilah kami. Allah Maha Kudus, Sang Kuasa Maha Kudus, sama-sama Kudus, kasihanilah kami. Allah Maha Kudus, Sang Kuasa Maha Kudus, sama-sama Kudus, kasihanilah kami. Kemuliaan bagi Sang Bapa, Sang Putra, serta Sang Roh Kudus, sekarang dan selalu serta sepanjang segala abad. Amin. Sang Bapa Maha Kudus, kasihanilah kami. Mari perhatikan. Pembacaan dimulai dari Kisah Para Rasul 20 ayat 16 sampai 18, dilanjut oleh 28 ayat 8 sampai 36. Hikmah. Paulus telah memutuskan untuk tidak singgah di Efesus supaya jangan habis waktunya di Asia, sebab ia buru-buru agar ia telah berada di Yerusalem pada hari raya Pentakosta. Karena itu jagalah dirimu dan jagalah
seluruh kawanan, karena kamulah yang ditetapkan Roh Kudus untuk menjadi pendidik, untuk mengembalakan jemaat Allah yang diperolehnya dengan darah anaknya sendiri. Aku tahu bahwa sesudah aku pergi, serigala-serigala yang ganas akan masuk ke tengah-tengah kamu dan tidak akan menyayangkan kawanan itu. Bahkan dari antara kamu sendiri akan muncul beberapa orang yang dengan ajaran palsu mereka bersama menarik murid-murid dari jalan yang benar, dan supaya pengikut mereka. Sebab itu berjaga-jagalah dan ingatlah bahwa aku 3 tahun lamanya siang malam dengan tiada berhenti-hentinya menasihati kamu masing-masing dengan mencucurkan air mata. Dan sekarang aku menyerahkan kamu kepada Tuhan dan kepada firman kasih karunia-Nya yang berkuasa membangun kamu dan menganugerahkan kepada kamu bagian yang ditentukan bagi semua orang yang telah dikuduskannya. Perak atau emas atau pakaian tidak pernah aku ingini dari siapapun juga. Kamu sendiri tahu bahwa dengan tanganku sendiri aku telah bekerja untuk memenuhi keperluanku dan keperluan kawan-kawan seperjalananku. Dalam segala sesuatu telah kuberikan contoh kepada kamu bahwa dengan bekerja demikian kita harus membantu orang-orang yang lemah dan harus mengingat perkataan Tuhan Yesus, sebab Ia telah mengatakan, adalah lebih berbahagia memberi daripada menerima. Sesudah mengucapkan kata-kata itu, Paulus berlutut dan berdoa bersama-sama dengan mereka semua. Damai sejahtera bagi saudara dibaca. Haleluya, haleluya, haleluya. Hikmat sudah bagi lama kita mendengarkan Injil suci. Damai sejahtera bagi semua. Dan bagi rohmu juga. Bacaan diambil dari Injil Yohanes pasal 17 ayat 1 sampai 13. Mari memperhatikan. Kemuliaan bagimu ya Tuhan, kemuliaan bagimu. Demikianlah kata Yesus. Lalu Ia menghadap ke langit dan berkata, Bapa, telah tiba saatnya, permuliakanlah anakmu, supaya anakmu mempermuliakan engkau, sama seperti engkau telah memberikan kepadanya kuasa atas segala hidup. Demikian pula Ia akan memberikan hidup yang kekal pada semua yang telah engkau berikan padanya. Inilah hidup yang kekal itu, yaitu bahwa mereka mengenal engkau, satu-satunya Allah yang benar, dan mengenal Yesus Kristus yang telah engkau utus. Aku telah mempermuliakan engkau di bumi dengan jalan menyelesaikan pekerjaan yang engkau berikan padaku untuk melakukannya. Oleh sebab itu, ya Bapa, permuliakanlah aku padamu sendiri dengan kemuliaan yang kumiliki di hadiratmu sebelum dunia ada. Aku telah menyatakan namamu kepada semua orang yang kau berikan padaku dari dunia. Mereka itu milikmu, dan kau telah memberikan mereka kepadaku, dan mereka telah menuruti firman-Mu. Sekarang mereka tahu bahwa semua yang kau berikan padaku itu berasal daripadamu, sebab segala firman yang kau sampaikan padaku telah kusampaikan kepada mereka, dan mereka telah menerimanya. Mereka tahu benar-benar bahwa aku datang daripadamu, dan mereka percaya bahwa Engkaulah yang telah mengutus aku. Aku berdoa untuk mereka, bukan untuk dunia aku berdoa, tapi untuk mereka yang telah kau berikan padaku, sebab mereka adalah milikmu.
dan segala milikku adalah milikmu, dan milikmu adalah milikku, dan aku telah dipermuliakan di dalam mereka, dan aku tidak ada lagi di dalam dunia, tetapi mereka masih ada dalam dunia, dan aku datang padamu. Ya Bapa yang kudus, peliharalah mereka dalam namamu, yaitu namamu yang telah Engkau berikan padaku, supaya mereka menjadi sama seperti kita. Selama aku bersama mereka, aku memelihara mereka di dalam namamu, yaitu namamu yang telah Engkau berikan padaku. Aku telah menjaga mereka, dan tidak seorang pun dari mereka yang binasa, selain daripada dia yang telah ditentukan untuk binasa, supaya genaplah yang tertulis dalam kitab suci. Tetapi sekarang aku datang padamu, dan aku mengatakan semua ini sementara aku masih ada di dalam dunia, supaya penuhlah sukacitaku di dalam diri mereka. Kemuliaan bagimu ya Tuhan, kemuliaan bagimu. Salam kalian bisa Mamasya. Sampai bertemu kembali pada minggu ini. Mas Ivan, salam kenal. Baru pertama kali kesini. Mas Ivan ini kemarin kontak beberapa hari yang lalu, dan dapat kontak saya dari Romo Haji, dan diarahkan di sini. Di Surabaya mana, Mas? Oh, Citraland. Mungkin bertetangga dengan Pak Dr. Sandi. Ya, nanti kita bicara lagi. Karena kita perlu saling kenal sama lain. Di sini saya mengambil tema bahwa tentang Paulus, di mana Paulus tinggal di Miletus selama 3 tahun. Dia mengajar, dia bekerja, mencukupi hidupnya. Bahkan tim kerjanya, sehingga orang-orang di sana mengenal Paulus lebih dari sekadar penginjil. Mereka menganggap Paulus juga sebagai bapak mereka, bapak rohani. Bukan hanya seorang pengajar dan penginjil, bukan hanya saudara, tetapi mereka mengenal Paulus sebagai bapak mereka sendiri. Paulus tahu bahwa waktunya tidak banyak, sehingga dia mengirimkan kabar bahwa kepada orang-orang yang ada di Efesus untuk merapat atau mendekat di Miletus, supaya dia bisa menyampaikan nasihat-nasihat apa yang akan terjadi, kawanan-kawanan atau kelompok orang-orang Kristen yang sedang bertumbuh ini. Dia tahu sepeninggalan dia, mungkin banyak orang yang akan memperebutkan posisi-posisi dari yang sudah ditetapkan oleh Paulus. Oleh karena itu, Paulus dengan tegas menyatakan bahwa
seorang pengajar, seorang pendidik, seorang penatua harus teguh imannya, harus keras pada dirinya. Karena seorang penatua atau seorang presbiteras menjadi contoh bagi umatnya. Mereka mau seperti bahwa semua yang diajar murid-muridnya mengikuti teladan dia, bagaimana dia mencukupi dirinya, bagaimana dia keras terhadap dirinya. Dia tidak mau menerima apapun dari jemaat selama dia masih mampu untuk menghidupi dirinya dan tim kerjanya, tim penginjilnya. Bahkan sudah diceritakan di sini bahwa Paulus, kita tahu bahwa Paulus bekerja sebagai pembuat tenda dan dia tinggal dimanapun dia pasti akan bekerja untuk dirinya, dan dia menolak apapun bentuk dari pemberian dari jemaat, bukan karena dia merasa mampu atau merasa tidak membutuhkan, tetapi selama dia kuat, dia merasa bahwa dia cukup bagi dirinya, dia cukupkan itu supaya tidak jatuh dalam pencobaan, dalam memperkaya diri. Dia menghindari pembicaraan untuk dibicarakan orang di luar sana bahwa seorang penginjil kok memperkaya diri. Tuhan Yesus tidak pernah mengajarkan kita untuk mengumpulkan harta di dunia ini. Dia mengajarkan pada kita bahwa meminta berkat hanya secukupnya, bukan berlebihan. Jadi apa yang Tuhan berikan, hendaklah kita syukuri. Jangan pernah kita bersungut-sungut. Dan bagaimana Paulus menceritakan bahwa dia selalu dikejar-kejar oleh orang-orang Yahudi, ingin dibunuh, tetapi dia tidak pernah undur semangatnya dalam mengajarkan firman Tuhan. Itu pun harus berlaku pada diri kita. Jangan pernah kita malu mengakui diri kita menjadi orang Kristen. Walaupun kita tidak bisa berbicara atau tidak bisa menginjil karena keterbatasan kita, setidaknya pola hidup kita menjadi contoh bagi orang lain. Itu bentuk sebuah penginjilan melalui gerak kita menjadi sorotan bagi orang. Walaupun kita tidak bisa menginjili dengan ayat-ayat firman Tuhan, setidaknya kita mencontohkan hidup yang benar di dalam masyarakat kepada anak istri kita, saudara kita yang lain. Apakah kita sudah melakukan hal yang benar? Apakah kita sudah melakukan sembahyang pada setiap harinya, pada jam-jam tertentu? Apakah kita sudah lakukan itu? Atau kita abai? Semua itu akan menjadi contoh bagi orang-orang di sekitar kita. Sulit, memang sulit. Tetapi setiap hidup manusia adalah belajar. Kesalahan demi kesalahan, jatuh, kita harus bangun lagi dan kita harus perbaiki. Jangan kita jatuh kemudian kita putus asa. Kenapa? Kok sesulit ini menjadi orang yang benar? Tentunya hidup ini selalu
dicobai oleh iblis. Tetapi bagaimana kita menyikapinya? Kalau kita jatuh sekali terus kemudian kita putus asa, ya sudah, selamanya kita akan jatuh dalam dosa. Kita tidak bisa diperbaiki. Tetapi kalau kita jatuh dalam dosa kemudian kita ingin memperbaikinya, walaupun cara memperbaikinya itu sulit, tetapi harus dengan tekad yang kuat. Kita harus mampu. Karena keselamatan itu tidak hanya dilakukan dengan percaya saja. Kemudian kita hanya mengimani saja Kristus sebagai juru selamat kita. Tapi kita juga harus berbuat, melakukan segala sesuatu. Bagaimana kita bisa mengubah diri kita menjadi lebih baik? Bagaimana cara kita mengubah sikap kita? Bagaimana cara kita mengubah intonasi bicara kita? Mungkin dari bicara pun orang akan tersinggung. Orang ini kok ngomongnya kok keras-keras kayak mentak-mentak ya. Kadang itu membuat ketersinggungan terhadap seseorang. Padahal kalau kita merasa kita ngomong biasa-biasa saja, tapi tidak bagi orang lain. Bagi kita lurah, tetapi bagi orang lain mungkin tidak. Ngomong keras, kayak orang marah-marah, padahal kita tidak marah-marah. Tapi itu adalah kita, bukan orang lain yang menilai. Jika kita merasa seperti itu, baiknya kita lebih mawas diri dalam berbicara, lebih mawas diri dalam bersikap. Karena saya pun kadang kebiasaan juga terbawa. Saya merasa bahwa omongan saya biasa aja, kita dulu kepada istri, kepada anak. Tapi anak menilai bahwa kok marah-marah loh, siapa yang marah-marah? Ini yang harus kita cermati juga. Ternyata nada tinggi yang bagi kita biasa saja, tapi tidak bagi orang lain. Kita harus keras terhadap diri kita. Kita harus mampu menundukkan hawa nafsu kita. Ternyata cara menilai kita dari kacamata kita beda dengan kacamata orang lain. Dan Paulus pun mengingatkan bahwa kita harus keras terhadap diri kita. Kita harus mampu menjadi contoh bagi orang lain. Dan dia juga memperingatkan bahwa di sekitar kita, bahkan di tengah-tengah kita, masih banyak orang-orang yang ingin membuat kita jatuh. Oleh karena itu, mari kita saling support. Jika ada satu yang teman kita atau saudara kita yang sedang lemah imannya, mari kita kuatkan. Karena itu bentuk penginjilan kita juga. Jangan pernah jatuh atau membiarkan saudara kita jatuh dalam percobaan. Mungkin di bulan-bulan ini cobaan silih berganti menggoncang GOI. Tetapi bagaimana kita menyikapinya? Saya ingat apa yang disampaikan oleh Metropolitan Podius. Jangan membenci orang yang telah menyakiti kita, siapapun itu.
tetapi kasih hilang. Jadi kita tidak boleh membalas kejahatan yang telah mereka lakukan kepada kita, tapi kita harus mengasihi mereka, harus mendoakan mereka. Jadi orang Kristen itu tidak enak, disakiti malah mendoakan, dibenci malah disuruh mengasihi. Ketika orang menjadi Kristen, saya tanya, kenapa kau menjadi Kristen? Padahal menjadi orang Kristen itu enggak enak. Dia bilang, ini panggilan saya untuk menjadi Kristen. Kalau itu memang panggilan, kamu harus tahan uji. Karena menjadi orang Kristen selalu akan dianiaya, baik dari orang luar maupun dari dalam. Dan ini ada kata bunga yang dari Muslim di Nganjuk. Saya katakan, kenapa kamu milih jadi ortodok? Karena ortodok bagi dia lebih murni daripada gereja Kristen yang lainnya. Dan penjelasannya pun relevan dengan dan Alkitabiah. Tidak seperti dongeng. Bayangkan seorang Muslim paham Wahabi, Salafi yang radikal, kemudian ingin menjadi ortodok. Sudah beberapa kali dia ikut katakumen, saya tawarkan, sudah siap baptis, nanti mau biarkan saya tuntaskan dulu katekisasi saya, supaya saya lebih tahu apa itu ortodok. Dan kemarin dia bilang, ikon-ikon saya dibakar sama nenek saya. Terus gimana? Apakah saya harus marah pada nenek saya? Gak usah marah. Kenapa harus marah? Karena itu loh, salib yang harus kamu pikul. Mendapatkan penolakan dari orang-orang terdekat, dari orang tua, dari nenek, paman, dan yang lainnya. Mungkin kalau sesama ortodok kamu tidak akan dibuang atau tidak akan dibully, tetapi dengan orang lain yang tidak sepaham dengan kamu, yang tidak berkeyakinan sama dengan kamu, baik itu Muslim, baik itu Protestan, kalau tidak berkeyakinan sama atau tidak sepaham atau tidak sealiran, tentu ada tembok pemisah. Tidak 100% bisa mengasihi. Oleh karena itu kita harus hati-hati terhadap diri kita sendiri. Kita harus strict terhadap diri kita sendiri. Kita tidak fanatik keluar, tetapi kita fanatik dalam diri kita sendiri. Mengimani iman ortodok adalah final bagi kita. Tujuan hidup manusia, tujuan orang Kristen ortodok adalah theosis. Itulah tujuan terakhir bagi dia. Banyak cara untuk menjadi theosis. Bagi seorang rahib, mungkin dia lebih baik menyendiri di gua-gua, hanya berdoa, membaca mazmur, berpuasa. Tapi bagi kita yang hidup di dalam dunia ini harus bekerja. Tapi bagaimana kita menjaga diri kita tetap kudus, itu yang harus kita hadapi. Karena banyak cobaan-cobaan yang akan kita lalui dalam kehidupan ini. Oleh karena itu, Rasul Paulus mengingatkan para jemaat di Miletus untuk tetap berhati-hati dan waspada terhadap ajaran-ajaran maupun
terhadap serigala-serigala yang merongrong atau siap untuk menerkam jika iman kita lemah. Kita kuatkan iman kita di dalam iman yang benar, iman yang sejati, di dalam gereja yang sejati. Kita tidak usah toleh sana toleh sini, gereja yang mana yang terbaik, gereja yang penuh dengan kekayaan dan dengan gemerlap aksesorisnya. Jangan pernah tergiur akan hal-hal yang duniawi, hanya yang terlihat mata indah tetapi busuk di dalamnya. Kita harus kuat akan hal itu atas pertolongan Kristus. Semoga kita dikuatkan di dalam pesan Bapa, Sang Putra, Sang Roh Kudus. Marilah kita mengatakan dengan seluruh jiwa kita dan dengan seluruh pikiran kita. Mari kita menyatakan, Tuhan kasihanilah. Ya Tuhan yang Maha Kuasa, Bapa kami berdoa padamu, dengarkan kami dan kasihanilah. Tuhan kasihanilah. Kasihlah kami ya Allah, menurut belas kasihan yang besar, kami berdoa padamu, dengarkan dan kasihanilah. Tuhan kasihanilah. Tuhan kasihanilah. Tuhan kasihanilah. Bagi kami berdoa bagi menerokan kita podcast dan episode kita Daniel. Tuhan kasihanilah. Tuhan kasihanilah. Tuhan kasihanilah. Bagi kami berdoa bagi saudara-saudara kami, para presbiter rahib, diaken rahib, dan para rahib serta semua saudara kami dalam Kristus. Tuhan kasihanilah. Tuhan kasihanilah. Tuhan kasihanilah. Bagi kami berdoa bagi pengasihan hidup, damai, kesehatan, keselamatan, dan kunjungan dan pengampunan dosa-dosa dari hamba-Mu dan semua orang Kristen Ortodok yang saleh yang hidup dan tinggal di sini. Tuhan kasihanilah. Tuhan kasihanilah. Tuhan kasihanilah. Bagi kami berdoa bagi para pendiri yang terberkati dan selalu dikenal di gereja kudus ini dan semua bapak dan saudara kami Ortodok yang telah meninggalkan hidup ini sebelum kita, yang tertidur dalam Tuhan di sini dan di mana saja. Tuhan kasihanilah. Tuhan kasihanilah. Tuhan kasihanilah. Bagi kami berdoa bagi mereka yang menghasilkan buah dan melakukan pekerjaan-pekerjaan yang baik di dalam rumah kudus dan terhormat ini, bagi mereka yang melayani dan bagi mereka yang hidup, dan bagi semua orang yang hadir di sini, yang mandikan belas kasihan-Mu yang agung dan besar. Tuhan kasihanilah. Tuhan kasihanilah. Tuhan kasihanilah. Allah yang Maha Kasih dan mengasihi manusia, dan pada kami sampaikan kemuliaan pada Sang Bapa, Sang Putra, Sang Roh Kudus, sekarang dan selalu kita sepanjang seabad. Amin. Dalam peraturan yang pada dan mahasiswa, Tuhan kasihanilah. marilah kita berdoa ya kaum beriman, bagi para dan mahasiswa yang Tuhan memberi belas kasihan kepada mereka. Tuhan kasihanilah. Mengajar mereka firman kebenaran. Tuhan kasihanilah. Menyatakan Injil kebenaran pada mereka. Tuhan kasihanilah. Tuhan mempersatukan mereka dengan gereja yang kudus, Katolik dan Apostolik. Tuhan kasihanilah. Rahmatlah, kasihlah, tolonglah dan
Putra Roh Kudus, sekarang dan selalu sepanjang segala abad. Amin. Mau umat percaya lagi sekali lagi dalam damai sejahtera, mari kita berdoa kepada Tuhan. Tuhan kasihanilah. Selamatlah, kasihlah dan lindungilah kami ya Allah dengan rahmat-Mu. Tuhan kasihanilah. Karena barulah kami sampaikan kemuliaan, hormat dan sembah bagi Sang Bapa, Sang Putra, serta Sang Roh Kudus, sekarang dan selalu serta sepanjang segala abad. Amin. Bagi sekali lagi dalam damai sejahtera, mari kita berdoa kepada Tuhan. Tuhan kasihanilah. Allah, selamatlah, kasihlah dan lindungilah kami ya Allah dengan rahmat-Mu. Tuhan kasihanilah. Allah dengan selalu jaga dan kuasa boleh kami menyampaikan kemuliaan kepada Sang Bapa dan Sang Putra serta Sang Roh Kudus, sekarang dan selalu serta sepanjang segala abad. Amin. Kita yang secara rahasia mengamalkan keruing, menghidupkan hidup suci kepada Sang Tritunggal yang memberi hidup. Marilah kita singkirkan segala kekhawatiran dunia, supaya kita boleh menerima Raja dari segala sesuatu. Dia yang secara rahasia mengamalkan keruing, menghidupkan hidup suci kepada Sang Tritunggal yang memberi hidup. Marilah kita singkirkan segala kekhawatiran dunia, supaya kita boleh menerima Raja dari segala sesuatu. Kiranya Tuhan Allah kita mengingat kita dalam kerajaan sekarang dan selalu
serta sepanjang segala abad. Amin. Kiranya Tuhan Allah kita mengingat Episkop Agung Kalinikas Metropolitan kita Pokius dan Episkop kita Daniel dari Nikopolis dalam kerajaannya sekarang dan selalu serta sepanjang segala abad. Amin. Kiranya Tuhan mengingat para presbiter, diakan, hipodiakan, dan anak gnosis dari Gereja Ortodok Indonesia dalam kerajaannya sekarang dan selalu serta sepanjang segala abad. Amin. Kiranya Tuhan mengingat bangsa kami Indonesia ini, presiden kami dan wakilnya, para menterinya, angkatan bersenjatanya, dan semua warga Indonesia yang tinggal di dalamnya dalam kerajaan sekarang dan selalu serta sepanjang segala abad. Amin. Kiranya Tuhan mengingat penggalangan dana dan pertumbuhan parokia dan komunitas yang ada di wilayah timur ini, Jana Suci Susana di Kediri, Jana Suci Pantalemon di Mojokerto, Sang Penghulu Malaikat Rafael di Surabaya, Jana Suci Renius di Banyuwangi, Jana Suci Yohanes Chrysostomos di Bali, dan Jana Suci Didimus di Kupang dalam kerajaan sekarang dan selalu serta sepanjang segala abad. Amin. Kiranya Tuhan mengingat saudara-saudara kami yang tidak dapat hadir pada liturgi suci ini, baik yang sakit maupun dalam perjalanan, dan semua yang hadir di sini dalam kerajaannya sekarang dan selalu serta sepanjang segala abad. Amin. Raja dari segala sesuatu yang secara tak nampak diiring oleh para malaikat. Haleluya. 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 Marilah kita angkat doa kita kepada Tuhan. Tuhan kasihanilah. Bagi bulan anugerah yang mulia yang dipersembahkan di sini, mari kita berdoa kepada Tuhan. Tuhan kasihanilah. Bagi umat kudus ini dan bagi mereka yang masuk ke dalam dengan iman, kekusukan serta rasa takut akan Allah, mari kita berdoa kepada Tuhan. Tuhan kasihanilah. Bagi perusahaan kita dari semua kesakan murka bayan kebutuhan, mari kita berdoa kepada Tuhan. Tuhan kasihanilah. Tolonglah, selamatlah, kasihlah, dan lindungilah kami ya Allah, di rahmat-Mu. Tuhan
taubatan, mari kita memohon kepada Tuhan. Kabulkanlah ya Tuhan. Agar akhir hidup kita secara Kristen tambah sisa tambah celah dan damai sejahtera serta bagi suatu pertanian jagat baik di hadapan tata pengadilan Kristus yang melakukan itu. Mari kita memohon kepada Tuhan. Kabulkanlah ya Tuhan. Dengan mengenang ibu yang tersuci, murni terberkati dan mulia, sampai Tuhan terus selalu Tuhan Maria, dengan sedap Roh Kudus, marilah kita menyerahkan diri kita sendiri seorang pada yang lain, dan senang hidup kita pada Kristus Allah kita. Kepadamu ya Tuhan. Melalui pengasihan dari anak yang tunggal, yang dengan yang roh dipuji bersama dengan Roh yang Maha Kudus, Bapa serta Maha Hidup, sekarang dan selalu setelah sepanjang selama. Amin. Damai sejahtera bagi semua. Dan bagi rohmu juga. Marilah kita mengasihi satu sama lain, agar dengan satu pikiran kita boleh mengaku. Sang Bapa, Sang Putra, serta Sang Roh Kudus, bertunggal satu dalam Sang, tak terpisahkan. Sang Bapa, Sang Putra, serta Sang Roh Kudus, Tritunggal satu dalam Sang, tak terpisahkan. Pintu gerbang dalam hikmat, mari kita perhatikan. Aku percaya pada satu Allah, Sang Bapa yang Maha Kuasa, pencipta langit dan bumi, dan segala sesuatu yang kelihatan maupun tak kelihatan. Dan kepada satu Tuhan Yesus Kristus, Sang Tunggal Allah, yang diterangkan dari Sang Bapa sebelum segala zaman, terang yang keluar dari terang, Allah sejati yang keluar dari Allah sejati, yang diciptakan dan bukan diciptakan, satu-satunya dengan Sang Bapa, yang melaluinya segala sesuatu yang diciptakan, yang untuk kita manusia dan untuk keselamatan kita telah turun dari surga dan menjadi Roh Kudus, dan bersama Maria menjadi manusia, telah disalibkan demi keselamatan kita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus. Ia menderita sengsara dan dikuburkan, dan telah bangkit lagi pada hari ketiga sesuai dengan kitab suci, dan telah naik ke surga serta duduk di sebelah kanan Sang Bapa, serta Ia akan datang lagi dalam kemuliaan untuk menghakimi orang hidup maupun orang mati, yang kerajaannya tak akan ada akhirnya. Dan aku percaya pada Sang Roh Kudus, Tuhan Sama Beri Hidup, yang keluar dari Sang Bapa, yang bersama dengan Sang Bapa dan Sang Putra disembah dan dimuliakan, yang berbicara melalui para nabi. Aku percaya pada gereja yang satu, kudus, katolik dan apostolik. Aku mengakui satu baptisan bagi pengampunan dosa-dosa. Aku menunggu akan kebangkitan orang-orang mati serta kehidupan zaman yang akan datang. Amin. Mari kita berdiri tegak dan baik. Mari berdiri dengan rasa gata dan khusyuk. Marilah perhatikan agar kita boleh mempersembahkan korban kudus ini dalam damai sejahtera. Kasihan damai, persembahan pujian. Kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus dan kasih Allah Sang Bapa serta persekutuan Sang Roh Kudus menyertai engkau semua. Dan bagi rohmu juga. Mari kita mengangkat hati kita. Telah kami angkatkan kepada Tuhan.
rasa syukur kepada Tuhan. Sungguh patut dan benar. Sambil menyanyi, menyuarakan, menyiarkan, dan mengatakan hidup berbulan. Kudus, 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 Yehovah Sabaoth. Bunyikan surau, penuhlah kemuliaan-Mu. Hosana di tempat tinggi, terpujilah Dia yang datang. Kiranya nama Tuhan. Hosana di tempat tinggi. Ambillah, makanlah. Inilah tubuhku yang dipecah-pecahkan bagi kamu, bagi pengampunan dosa-dosa. Amin. Minumlah engkau semua darinya. Inilah darahku daripada perjanjian baru yang telah dicurahkan untukmu dan untuk banyak orang, bagi pengampunan dosa-dosa. Amin. Benda-benda anugerah yang dari milikmu, pada yang bersepakat bagi semua dan melalui semua. Engkau kami puji, Engkau kami berkati, padamu kami bersyukur ya Tuhan, serta padamu kami memohon, ya Allah kami. Serta buatlah roti ini tubuh Kristusmu yang mulia. Amin. Dan apa yang ada dalam cawan ini darah Kristusmu yang mulia. Amin. Ubahkanlah mereka dengan roh yang kudus. Amin. 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 Beristimewa bagi gereja tersuci, murni, terberkati dan mulia, Sang Theotokos dan yang selalu terang Maria. Sungguhlah patut dan benar memberkatimu ya Sang Theotokos, yang selalu terberkati dan sangat termurni, serta Bunda dari Allah kita. Lebih terhormat dari kerubin, tak terbanding lebih mulianya dari para serafim. Dan tanpa cacat celah melahirkan Allah Sang Sabda,
metropolitan kita Potius, Episkop kita Daniel, jagalah mereka bagi gereja-gereja kudusmu dalam sejahtera, keamanan, hormat, kesehatan, dan panjang umur untuk mengajar firman benar-Mu secara benar. Dan bagi mereka yang bersembahkan benda-benda anugerah kudus pada Tuhan Allah Presbiter yang terhormat, kediakonan yang terhormat dalam Kristus, dan setiap jenjang rohaniawan, dan bagi keselamatan mereka, bagi ketenangan dan kedamaian seluruh dunia, bagi kebaikan gereja-gereja kudus Allah, keselamatan dan pertolongan umat yang hadir di sini, mereka yang diingat, dan bagi semua umat. Dan bagi semua umat. Dan karuniakanlah dengan satu suara, satu hati kami boleh memuliakan dan puji nama-Mu yang agung dan hebat, Sang Bapa dan Sang Putra serta Roh Kudus, sekarang dan selalu sepanjang segala abad. Amin. Kasih kita yang maha besar dan juru selamat kita Yesus Kristus, kiranya menyertai engkau semua. Dan bagi semua orang-orang suci lagi sekali lagi dalam nama sejahtera, mari kita berdoa Tuhan. Tuhan kasihanilah. Dalam anugerah yang mulia yang telah dipersembahkan dan disucikan ini, mari kita berdoa Tuhan. Tuhan kasihanilah. Allah kita yang maha mengasihi yang telah menerimanya pada mesbahnya surgawi dan anak oleh mata, bagi nafas bawaan harum rohani, mengirimkan kita rahmat ilahi dan karunia Sang Roh Kudus, mari kita berdoa Tuhan. Tuhan kasihanilah. Bagi pelepasan kita dari semua kesakan murka bahaya dan kutuhan, mari kita berdoa Tuhan. Tuhan kasihanilah. Tolonglah, selamatlah, kasihlah dan lindungilah kami ya Allah, dengan rahmat-Mu. Tuhan kasihanilah. Bagi semua hari ini, agar boleh hidup sempurna, suci, damai, dan tanpa berdosa, bagi kita memohon kepada Tuhan. Kabulkanlah ya Tuhan. Bagi malaikat damai, pembimbing yang setia menjaga jiwa dan tubuh kita, mari kita memohon kepada Tuhan. Kabulkanlah ya Tuhan. Bagi pengampunan dan penghapusan dosa-dosa dan pelanggaran-pelanggaran kita, mari kita memohon kepada Tuhan. Kabulkanlah ya Tuhan. Bagi segala hal yang baik dan berguna bagi jiwa kita dan bagi perdamaian dunia, mari kita memohon kepada Tuhan. Kabulkanlah ya Tuhan. Dan kita menghabisi sisa-sisa hidup kita ini di dalam nama sejahtera dan berdoa, dan mari kita memohon kepada Tuhan. Kabulkanlah ya Tuhan. Bagi hidup kita secara Kristen tanpa sisa, tanpa celah dan damai sejahtera, serta bagi suatu pertolongan yang baik di hadapan tahta pengadilan Kristus yang melakukan itu, mari kita memohon kepada Tuhan. Kabulkanlah ya Tuhan. Kita mohon bagi persatuan iman dan bagi persekutuan Sang Roh Kudus, marilah kita menyerahkan diri kita sendiri seorang pada yang lain, serta segenap hidup kita pada Kristus Allah Tuhan kita. Kepadamu ya Tuhan. Dan anggaplah kami ya baginda layak agar
kami dengan keberanian tanpa pembukaan, berani untuk memanggil Kau Allah surga sebagai Bapa dan mengatakan, Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah kiranya nama-Mu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu, di atas bumi seperti di dalam surga. Berikanlah kami hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami dari si jahat. karena melalui kerajaan kuasa dan kemuliaan Sang Bapa, Sang Putra, dan Sang Roh Kudus, sekarang dan selalu serta sepanjang selama. Amin. Damai bagi semua. Dan bagi rohmu juga. Marilah kita tundukkan kepala kita kepada Tuhan. Kepadamu ya Tuhan. Kalau penuh kasih dan menjadikan segala sesuatu dari tiada dan tiada. Semoga kiranya Kau sendiri dapat tidak mengambil dari surga atas mereka yang telah mengucapkan bahwa mereka dari karena mereka telah menentukan kehidupan di hadapan mereka dan menunggu di hadapan Allah yang kuasa Allah dan menyebut dengan lain karena kesempatan ini kepada kami semua dan terbaik kami menurut kebutuhan khusus dan kami berjalan dengan baik sedang dalam perjalanan baik mengerjakan laut maupun udara dengan Kau yang musibah dan kami semua dengan sampai datang. Melalui kasih karunia dan belas kasihan serta kasih dari anak tunggalmu pada manusia yang dengan Kau terpuja bersama dengan Roh Imam Kudus, Maha baik dan Maha hidup sekarang selalu serta sepanjang selama. Amin. Mari memperhatikan benda-benda suci bagi orang-orang suci. Satu saja yang suci, satu saja yang Tuhan, Yesus Kristus, bagi kemuliaan Allah. Amin. Pujilah Tuhan dari surga, pujilah Dia di tempat tinggi. Haleluya, haleluya, haleluya. Pujilah Tuhan dari surga, pujilah Dia di tempat tinggi. Haleluya, haleluya, haleluya. Pujilah Tuhan dari surga, pujilah Dia di tempat tinggi.
mempercayai Tuhan dan mengaku bahwa Engkau adalah sungguh-sungguh Sang Kristus, Putra dari Allah yang hidup, yang telah datang ke dalam dunia untuk menyelamatkan orang-orang berdosa, yang diantaranya pula yang terutama. Juga aku percaya bahwa inilah tubuhmu yang kudus serta ini darahmu yang mulia. Oleh karenanya aku berdoa kepadamu, kasihanilah aku dan ampunilah segala pelanggaranku, yang secara sengaja maupun yang tidak, dalam perkataan maupun dalam tindakan, baik yang ketahuan maupun yang tak ketahuan. Dan anggaplah aku layak tanpa penghukuman untuk ikut serta mengambil bagian dalam rahasia kudusmu, bagi pengembusan dosa-dosa dan bagi kehidupan yang kekal. Amin. Bagaimana aku yang tak layak ini masuk ke dalam kehebatan para orang kudusmu? Kalau aku memberanikan diri masuk ke dalam kamu pengantin, pakaianku akan menyalahkan aku, karena ini bukanlah pakaian pengantin, dan dalam keterikatan aku akan diusir oleh para malaikat. Dalam kasih-Mu ya Tuhan, bersihkanlah jiwaku dan selamatkanlah aku. Ya bagi dan pun kasih Tuhan Yesus Kristus Allahku, janganlah biarkan anugerah kudus ini menjadi penghukumanku karena ketidaklayakanku, tapi bagi pembersihan dan penyelesaian jiwa dan tubuh, dan janji kehidupan yang akan datang dan kerajaan. Ini adalah baik bagiku untuk berharap kepada Allah dan untuk menyampaikan harapan keselamatan kepada-Nya. Terimalah aku hari ini ya Putra Allah, sebagai yang aku tak berbagi dalam pesta sikapku, karena aku tak akan membicarakan rahasiamu kepada musuh-musuh. Dan aku tak akan mencium sesuatu yang biasa. Namun sebagaimana sepercaya apa kepadamu, ya Tuhan ingatlah aku yang kau datang dengan kerajaan, bukan bagi penghakiman ataupun bagi penghukuman, bahwa aku ikut ambil bagi dalam istri kudusmu ya Tuhan, tapi bagi penyembuhan jiwa dan tubuh. Pujilah Tuhan dari surga, pujilah Dia di tempat ini. Haleluya, haleluya, haleluya. Pujilah Tuhan dari surga, pujilah Dia di tempat ini. Haleluya, haleluya, haleluya. Pujilah Tuhan dari surga, pujilah Dia di tempat ini. Haleluya, haleluya, haleluya. Pujilah Tuhan dari surga, pujilah Dia di tempat tinggi. Haleluya, haleluya, haleluya. Pujilah Tuhan dari surga, pujilah Dia di tempat ini. Haleluya, haleluya, haleluya. Pujilah Tuhan dari surga, pujilah Dia di tempat ini. Haleluya,
Sesungguhnya dalam kesalahan aku diperanatkan, dalam dosa aku dikandung ibuku. Sesungguhnya engkau berkenan dan akan kebenaran dalam batin, dan dengan diam-diam engkau memberitahukan hikmat kepadaku. Bersihkan aku pada dosaku dengan hisop, maka aku akan menjadi tahir. Basuhlah aku, maka aku menjadi lebih putih dari salju. Biarkan aku mendengar kegirangan dan sukacita. Biarlah tulang dan yang kau remuskan bersorak-sorai kembali. Sembunyikanlah wajahmu dari dosaku, hapuskanlah segala kesalahanku, jadikanlah hatiku tahir. Ya Allah, dan perpaharilah batinku dengan kau yang teguh. Jangan membuang aku dari hadapan-Mu, dan janganlah mengambil roh-Mu yang kudus daripadaku. Panggilkanlah kembali kepadaku kegirangan karena selamat yang daripada-Mu, dan mengkapilah aku dengan roh yang bela. Maka aku akan mengajarkan jalanmu kepada orang-orang yang melakukan pelanggaran, supaya orang-orang berdosa berbalik kepadamu. Lepaskanlah aku dari hutan darah, ya Allah, Allah keselamatanku. Maka lidahku
akan bersorak-sorak memberitakan keadilan-Mu. Ya Tuhan, bukalah bibirku supaya mulutku memberitakan pujian-pujian kepadamu, sebab Engkau tidak berkenan pada korban sembelian. Sekiranya aku persembahkan korban bakaran, Engkau tidak menyukainya. Korban sembelian kepada Allah ialah jiwa yang hancur, hati yang kata yang dan remuk tidak akan Kau pandangnya ya Allah. Lakukanlah kebaikan kepada Sion menurut kerelaan hati-Mu. Bangunkanlah tembok-tembok Yerusalem, maka Engkau akan berkenan kepada korban yang benar, korban bakaran dan korban yang terbakar seluruhnya. Maka orang akan mengorbankan dibijakkan di atas mezbah-Mu.
menyatakan dirinya kepada kita. Terberkatilah Dia yang datang di dalam nama Tuhan. Allah itulah Tuhan yang telah menyatakan dirinya kepada kita. Terberkatilah Dia yang datang di dalam nama Tuhan. Allah itulah Tuhan yang telah menyatakan dirinya kepada kita. Terberkatilah Dia yang datang di dalam nama Tuhan. Allah itulah Tuhan yang telah menyatakan dirinya kepada kita. Terberkatilah Dia yang datang di dalam nama Tuhan. Allah itulah Tuhan yang telah menyatakan dirinya kepada kita. Terberkatilah Dia yang datang di dalam nama Tuhan. Allah itulah Tuhan yang telah menyatakan dirinya kepada kita. Terberkatilah Dia yang datang di dalam nama Tuhan. Allah itulah Tuhan yang telah menyatakan dirinya kepada kita. Terberkatilah Dia yang datang di dalam nama Tuhan. Allah itulah Tuhan yang telah menyatakan dirinya kepada kita. Terberkatilah Dia yang datang di dalam nama Tuhan. Allah itulah Tuhan yang telah menyatakan dirinya kepada kita. Terberkatilah Dia yang datang di dalam nama Tuhan. Ya Allah, selamatlah umatmu dan berkatilah warisan milikmu. Kita telah melihat terang benar, telah terima Sang Roh yang dari surga. Kita telah temukan iman benar, menyembah Sang Tritunggal yang tak terpisahkan. Dia yang menyelamatkan kita.
sepanjang segala abad. Amin. Ya mulut kami dipenuhi dengan pujian-Mu ya Tuhan, agar kami dapat menyanyikan kemuliaan-Mu. Engkau telah membuat kami layak untuk ikut ambil bagian dalam pesta mistikamu yang kudus. Jagailah kami dalam kekudusan-Mu, agar kami tetap tinggal dalam kebenaran-Mu sepanjang hari. Haleluya, haleluya, haleluya. Adalah petugas berdiri salat dengan layak dan menerima rahasia Kristus yang bersifat ilahi, kudus, murni, surga yang beri hidup dan hebat. Dengan layak mada kita bersyukur pada Tuhan. Ku bersyukur ya Tuhan. Tolonglah selamatkan kasih-Nya dan lindungilah kami ya rahmat-Mu. Tuhan kasihanilah. Sambil memohon kepada Tuhan agar selama hari ini kita dapat hidup sempurna, suci, damai dan tanpa berbuat dosa. Marilah kita menyerahkan diri kita sendiri seorang dan lain, serta senang hidup kita oleh Kristus Allah Sembahan kita. Kepadamu ya Tuhan. Karena berdoa adalah keputusan kami dan pada kami sampaikan kemuliaan pada Sang Bapa, Sang Putra, Sang Roh Kudus, sekarang dan selalu serta sepanjang segala abad. Amin. Kita keluar dengan damai. Di dalam nama Tuhan. Mari kita berdoa kepada Tuhan. Tuhan kasihanilah. Ya Tuhan, berkatilah orang muji-Mu dan sucikanlah orang yang meletakkan keyakinan padamu. Selamatlah umat-Mu dan berkatilah warisan milik-Mu. Lindungilah tubuh gereja-Mu sepenuhnya, serta sucikanlah mereka yang mencintai kinar rumah-Mu. Muliakanlah mereka dengan kuasa ilahi-Mu, dan jangan tinggalkan kami yang meletakkan harapan kami padamu. Anugerahkanlah damai sejahtera pada dunia, pada gereja-gereja-Mu, pada pemangku jabatan kerohanian, kepada pemimpin-pemimpin negara kami, pada angkatan senjata kami, dan pada semua umat-Mu. Karena segala pemberian yang baik serta setiap karunia yang sempurna berasal dari atas, turun dari Engkau Bapa segala terang, dan padamu kami sampaikan kemuliaan dan ucapan syukur serta penyembahan pada Sang Bapa dan Sang Putra serta Sang Roh Kudus, sekarang dan selalu serta sepanjang segala abad. Amin. Terpujilah kiranya nama dari Tuhan, mulai sekarang dan sampai selamanya. Terpujilah kiranya nama dari Tuhan, mulai sekarang dan sampai selamanya. Terpujilah kiranya nama dari Tuhan, mulai sekarang dan sampai selamanya.
Tuhan dan mengasihinya turun atas saudara sekalian melalui rahmat ilahi-Nya serta kasih-Nya akan manusia sekarang dan selalu serta sepanjang segala abad. Amin. Kemuliaan Kristus Allah dan harapan kami, kemuliaan bagimu. Kemuliaan bagi Sang Bapa, Sang Putra, Sang Roh Kudus, sekarang dan selalu serta sepanjang segala abad. Amin. Kiranya Dia yang telah bagi dirahmati dan naik ke surga dalam kemuliaan serta duduknya di sebelah kanan Sang Bapa dan Sang Roh dan Sang Kristus Allah kita yang benar melalui yang benar menyelamatkan dan mengasihi kita semua sebagai Allah yang Maha Baik, Maha Kasih dan Mengasihi manusia. Melalui doa permohonan dari Ibu yang tersuci dan murni, melalui kuasa salib yang mulia dan berhidup, melalui perlindungan dari kuasa-kuasa surgawi, melalui doa permohonan dari Sang Perintis Jalan dan Nabi yang mulia Yohanes Baptis, doa permohonan dari para rasul yang mulia dan ternama, doa permohonan dari para martir yang suci, mulia dan unggul, doa permohonan dari Bapa Suci dan Pantelemon yang terlihat oleh Allah, doa permohonan dari Datuk Moyang Sang Kristus, kakek Yoakim dan Hana, doa dari par 318 Bapa Kudus, Konsili Ekumenis pertama di Nikea, dan Jana Suci Metodius dan Kirilos, guru dan pemberi terang pada bangsa Slav. Doa permohonan dari semua orang suci, kasihilah kami dan selamatlah kami sebagai yang Maha Baik dan Allah yang Maha Kasih, melalui doa Bapa dan Ibu suci, ya Tuhan Yesus Kristus Allah kami, kasihilah dan selamatlah kami. Amin. Ya Allah berkati kami dan yang menyucikan kami. Berkatilah Tuhan, semoga panjang umur. Saya ucapkan selamat hari Tuhan, selamat hari Minggu. Kiranya Allah berdua berkati. Amin.